Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Siap hari ini untuk belajar? Pelajari hari ini yang pertama, penggunaan huruf kapital pada identitas diri, penggunaan tanda titik, dan kalimat tanya. Yang kedua, kita akan belajar untuk menentukan konversi satuan waktu. Penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Kalian masih ingat aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas seseorang. Sekarang kalian perhatikan kartu pelajar berikut ini. Di sini tertera contoh kartu pelajar dari SD Nusantara. Kalian perhatikan pada kartu pelajar di samping nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kalimat. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali dengan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Namaku Udin. Kakakku bernama Mutiara. Ibuku bernama Fatimah. Ayahku bernama Rahmat. Pada nama Udin, Mutiara, Fatimah, dan Rahmat semuanya diawali dengan menggunakan huruf kapital. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10:30. Pada pukul 10:30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:30. Penggunaan tanda titik dalam kalimat. Kamu tentunya sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, berapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Misalnya, apa menjadi apakah. Selanjutnya, pada penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu menentukan konversi satuan waktu. Menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut.
1 jam sama dengan 60 menit. Untuk mengetahui menit dalam jam, kita bisa menghitung dengan kelipatan 5. Misalnya, jarum panjang berada di angka 12 dan melangkah ke angka 3, berarti lebihnya 15 menit. Begitu seterusnya, jika jarum panjang berada di angka 6, maka lebihnya 30 menit. Kita bisa mengubah angka pada jam menjadi menit. Caranya dengan mengalihkan angka pada jam dengan 60. Perhatikan contoh berikut. Pada gambar, kegiatan dimulai pukul 14 dan kegiatan berakhir pukul 15. Jarum pendek bergerak 1 langkah. Artinya, lama kegiatan adalah 1 jam. 1 jam jika kita ubah dengan menit, berarti 1 jam sama dengan 1 dikali 60 menit. Maka hasilnya 60 menit. Kita sudah mengubah angka pada jam menjadi menit. Sekarang kita akan berlatih menentukan lama kegiatan. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada gambar pertama, kegiatan dimulai pukul 8 dan kegiatan berakhir pada pukul 10. Jarum pendek bergerak 2 langkah. Artinya, lama kegiatan adalah 2 jam. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Maka hasilnya sama dengan 120 menit. Pada gambar kedua, kegiatan dimulai pukul 7 dan kegiatan berakhir pada pukul 12. Jarum pendek bergerak 5 langkah. Artinya, lama kegiatan adalah 5 jam. 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit. Maka hasilnya sama dengan 300 menit. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana caranya menentukan waktu selesainya? Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Lama kegiatan adalah 2 jam. Artinya, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Jadi, ibu pulang dari pasar pukul 10. Perhatikan contoh lain berikut ini. Misalnya, suatu kegiatan dimulai pukul 9. Lama kegiatannya 6 jam. Berarti kegiatan selesai pada pukul 15. Contoh selanjutnya, kegiatan dimulai pukul 15 dan lama kegiatannya 2 jam. Jadi, kegiatan selesai pada pukul 17. Menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya, kalian bisa menghitung mundur 3 jam dari pukul 10. Waktu ibu selesai memasak adalah pukul 10. Selanjutnya, lama kegiatan memasaknya adalah 3 jam. Jadi, 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi, ibu mulai memasak pada pukul 7. Ayo perhatikan contoh lain lagi. Misalnya, suatu kegiatan selesai pada pukul 13.
Lama kegiatannya adalah 5 jam. Berarti mulai kegiatannya pada pukul 8. Selanjutnya, jika kegiatan selesai pukul 16 dan lama kegiatannya adalah 3 jam, berarti kegiatan dimulai pada pukul 13. Menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pada pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Langkah awal, kalian bisa menggambar jam waktu ibu mulai memasak. Selanjutnya, dengan bantuan gambar jam yang kalian buat, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7, yaitu pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pada pukul 9. Demikian pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan sungguh bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Tetap semangat dan salam sehat selalu.